Ada kok yang di atas 100 juta per bulan tuh ada juga. Hah? Omsetnya ya. Jualan apaan? Kita kasih solusi. Gufron Mustaqim. Betul sekali. Bukan Gufron House nih, beda nih. Guys, Masya Allah nih beliau hadir di sini buat para emak-emak. Kalau mantengin sampai akhir, insya Allah aman, dapur ngebul pokoknya. Karena beliau bisa bawa solusi loh, sesuai dengan namanya. Kasih solusi untuk para pemilik brand juga terutama. Nggak bingung. Misalkan dia mau masarin produknya, tapi kan kalau dia nyari reseller, dia harus trainingin. Kalau dia lagi mau nyari sales, dia juga harus ngasih panduan-panduan. Tapi kok bisa-bisanya brand-brand di luar sana gabung sama ente nih mas, terus tiba-tiba disediain reseller. Iya kan? Betul sekali. Iya, perusahaannya nih disediain reseller yang udah dibina berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun kami berdiri. Diajarin jualan orang-orang ini, diajarin secara strategi digital marketing, sehingga ini ada produk nih tinggal jualin, brandnya untung, resellernya dapat cuan juga. Betul sekali. Kok kepikiran begitu? Mantep juga nih bisnis modelnya nih. Pantengin sampai akhir guys. Insya Allah ini solusi buat teman-teman atau ini peluang usaha buat para mama dan bapak-bapak, boleh gak? Sangat boleh sekali. Banyak juga bapak-bapak yang bergabung jadi reseller di Evermost. Oh, oke. Total reseller berapa yang udah dibina? Kalau yang sudah download aplikasi Evermost itu ada lebih dari 1 juta reseller. Wow. Iya, 1 juta reseller. Kalau yang aktif jualan setiap bulan itu lebih dari 100.000 reseller. Dan 100.000 orang ini atau 1 juta orang ini dilatih sama Evermost kan? Kita rekrut, kita bina dengan berbagai macam pembinaan ya. Ada kurikulum yang kita miliki. Kita telatih itu baik secara online maupun secara offline gitu. Nah, yang jelas tujuannya agar mereka punya skill set, mindset, dan juga giroh gitu untuk kemudian bisa menjadi reseller yang efektif gitu. Sesuai dengan nama aja dong, Ever Muslim. Bener gak sih? Every day needs for every Muslim lah Evermost tuh. Awalnya tapi ya, singkatnya Evermost gitu. Ngebangun perekonomian. Kita mulai dari awal ya. Siap. Gimana sih tiba-tiba ada satu ide bisnis yang seperti ini, mungkin bisa suaranya lebih kencang lagi. Siap. Ya. Oke. Jadi ide bisnisnya sebenarnya simpel ya. Kalau kita lihat di Indonesia itu kan banyak sekali UMKM, banyak sekali brand lokal. Oke. Saking banyaknya brand lokal ini, kebanyakan dari mereka nggak bisa berkembang pesat gitu. Salah satu permasalahannya adalah karena masalah pemasaran gitu. Oke. Nah, pemasaran ini kan memang rumit ya, sehingga kemudian kita berpikir gimana caranya biar para brand lokal ini punya aset yang bisa dipakai bareng-bareng, punya infrastruktur yang bisa dipakai bareng-bareng. Oke. Untuk mereka bisa bertumbuh dari newcomer, terus artisan, kemudian emerging, challenger sampai mainstream brand gitulah. Bagaimana brand lokal ini dari awalnya kecil sampai kemudian menjadi brand gede. Salah satu kuncinya adalah tentang pemasaran. Tetapi kalau membangun sendiri-sendiri itu pasti akan sangat costly gitu, mahal sekali gitu. Oh iya, belum lagi dia nge-hire pegawai misalnya. Betul sekali. Atau enggak dia ikut e-course atau workshop keluaran jutaan rupiah lagi. Dia nge-trainingin orang belajar lagi. Oh iya, PR juga ya. Mendingan yang udah jadi aja tuh reseller. Udah tahu ilmu cara masarin. Makanya kan kita buat aset atau infrastruktur yang dipakai bersama lah, atau shared asset, shared infrastructure. Yang di sini adalah reseller gitu. Yang kemudian reseller kita rekrut di Evermost, kita bina, lalu kemudian aset ini bisa dipakai oleh brand-brand yang kerjasama dengan Evermost. Mantap. Oke, tapi gini bro, kan ada jutaan reseller yang dibina, manusia nih. Betul. Ya kan yang aktif ratusan ribuan, let's say. Ya anggaplah berarti ratusan ribu hampir sejuta nih. Kan kepalanya beda-beda. Iya kan, maksudnya belum tentu dia bisa jual haus misalnya. Iya kan, maksudnya gini, apakah memang yang diajarin sama tim Evermost ini yang nantinya bahwa semua jenis bisnis, model bisnis apapun ada bagan-bagannya. Misalnya hari ini training tentang kuliner ya, hari ini training tentang fashion ya, atau gimana nih? Kan soalnya belum tentu mereka tuh bisa jualan secara optimal kan? Betul sekali. Jadi kalau kita lihat patternnya itu semakin reseller itu berpengalaman, itu malah semakin fokus jualannya gitu. Oh ya? Iya betul. Kalau di awal-awal itu kan nyoba berbagai macam produk lah, dari jualan handuk, jualan mukena, terus kemudian jualan apalah berbagai macam produk, mereka nyoba-nyoba gitu. Oke. Tapi selama
semakin lama mereka di Evermost, semakin pengalaman mereka di Evermost, itu akan semakin fokus tuh produknya. Tahu dari mana? Karena memang setiap hari dicekokin nih, tiap hari mereka ngantor di Evermost gitu. Karena kalau di Evermost sekarang itu ada lebih dari 80.000 SKU ya yang kita sediakan, 80.000 katalog yang siap dijual oleh para reseller. Oh, Nah, enggak mungkin tuh reseller itu punya product knowledge yang dalam terhadap semua produk di Evermost, enggak mungkin. iya makanya. Makanya di awal-awal kan mereka nyoba-nyoba, oh ternyata market di sekitar mereka, entah itu tetangga, teman, saudara atau siapapun itu oh ternyata bakatnya jualan produk tertentu gitu loh. Nah, makanya kemudian dia fokus untuk jualan produk-produk tertentu itu. Kasihan dong brand-brand yang lainnya misalkan. Nah kan ada ratusan ribu reseller yang lain. Oh, gitu. oke. Iya. Iya, Jadi apa namanya, reseller itu punya kemerdekaan untuk memilih produk yang mereka mau jual itu apa gitu. Contoh. Nah, contoh apa namanya? Contoh Kisah sukses yang udah terjadi. Misalnya lah Pak Dian nih dari Lampung nih, petani dari Lampung. Beliau itu sebelumnya nggak punya HP, cuma karena anaknya itu SD harus study from home ya, belajar dari rumah harus punya HP, maka Pak Dian ini kan harus hutang di counter HP lah gitu, untuk kemudian sehingga anaknya bisa belajar dari rumah. Nah pas HP-nya itu dia pegang, dia bilang, kamu ini tak beli dengan hutang, maka kamu harus bisa ngelunasi hutang itu sendiri itu. Dia ngomong sendiri sama HP-nya kayak gitu. Nah lalu berbekal HP-nya itu kan browsing di internet, ketemu Evermost, lalu kemudian install aplikasi Evermost, ikut tutorial yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Sebulan 2 bulan emang dia coba jualan macam-macam itu dia nggak kejual. Itu produk dari Evermost padahal. Produk dari Evermost gitu. Dia udah diajarin belum? Nah dia belajar gitu. Jadi belajar di YouTube, belajar di Facebook. Cuma memang awalnya nggak ada penjualan gitu, walaupun sudah ikhtiar gitu. Oke. Nah itulah yang istiqomahannya kan diuji di sini gitu. Iya. Sebulan nggak ada penjualan, gimana di bulan keduanya. Tapi kemudian suatu hari di bulan ketiga kalau nggak salah, mulai ada penjualan gitu. Nah lalu kemudian penjualannya itu ternyata unik. Jualan kasur gitu yang sukses. Oke. Jualan satu kasur gitu. Nah ternyata ketika dicoba-coba produk lain tetap nggak ada penjualan. Ketika jualan kasur ternyata dia bisa bisa laris. Nggak nyampe 1 tahun tuh hampir bisa jualan 100 kasur itu. Masya Allah. Itu tangga-tangga ya. Dan tidak hanya bisa ngelunasi HP yang dia hutang tadi. Oke. Tapi juga bisa nabung buat anaknya, buat renovasi rumahnya dan lain sebagainya. Wah mantap nih. Pak siapa tuh Pak Dian? Pak Dian itu petani yang ibaratnya lulusan SD gitu. Tapi dengan modal handphone, kemudian komitmen, keistiqomahan, dan sifat pembelajar yang tinggi, akhirnya ya bisa jadi reseller yang alhamdulillah sukses gitu. Masya Allah, tanpa stok barang lagi ya? Tanpa nyetok barang gitu. Oke. Untuk awal gimana tuh? Mereka beli dulu barangnya atau gimana? Tanpa modal atau gimana sih? Jadi macam-macam. Tapi mayoritas itu reseller biasanya yang lihat reseller yang lain udah jualan apa, sehingga ada real pick, testimoni dan lain sebagainya. Lalu kemudian ya itu ditawarkan ke teman atau saudara, tetangganya mereka gitu. Lalu kalau misalnya ada saudara atau tetangganya yang tertarik pengen beli, ya udah tinggal diisi aja di aplikasi. Ini ya konsumen saya, terus kemudian mau dikirim di alamat konsumennya misalnya, atau ke alamat reseller juga bisa. Nah uangnya itu uangnya bisa yang konsumennya itu ngasih ke resellernya untuk kemudian dibayarkan ke Evermost gitu. Terus kemudian resellernya dapat margin ya dari setiap transaksinya itu. Oke. Artinya tadi kan gue mendengar bahwa di si penjual satu ini tahu bahwa reseller lainnya juga yang lagi rame apa penjualannya. Ya, itu betul. Kelihatan di aplikasi. Apa gimana? Jadi ada komunitasnya. Oke. Ya, komunitasnya jadi kita ada berbagai macam channel lah untuk kemudian menyatukan mereka di komunitas. Entah itu komunitas berbasisnya kedaerahan gitu. Jadi di area-area yang dekat, atau komunitas yang basisnya adalah fokus jualannya kategori apa atau brand apa gitu. Nah dari situ kan mereka bisa tahu satu sama lain tentang pengalaman jualan produk tertentu gitu, tahu kualitasnya, tahu gambarnya, tahu pas unboxing gitu. Jadi lebih meyakinkan gitu. Tanpa harus mereka beli sendiri untuk kemudian baru bisa sukses jualan gitu. Oke. Apalagi ngerintis bisnis dari nol kan susah banget tuh. Iya. Ya kan, makanya di sini simbiosis mutualisme.
brands juga dibantukan, nggak perlu bayar sales, Betul. marketing, AE gitu kan. Betul sekali. Si orang-orang atau reseller yang dibina sama Evermost juga, dia juga nggak perlu buka bisnis dari nol produknya. Betul sekali. Iya Betul. kan? Iya, bahkan sebenarnya kalau kita lihat perjalanan sebagai wirausaha gitu, karena kan di Indonesia lebih butuh lebih banyak wirausaha ya, wirausaha yang sukses gitu. Nah, untuk memulai wirausaha agar wirausaha sukses itu emang baiknya step by step. Oke. Termasuk ya yang ketika di Evermost ini adalah kita membuka peluang ke setiap individu, apapun latar belakangnya, apapun profilnya gitu, asalkan punya handphone dan semangat ikhtiar, itu insya Allah bisa menjalani proses jadi reseller. Nah, ketika awal jadi reseller pemula, lalu kemudian reseller wiraniaga, jadi ada kelas-kelasnya nih di Evermost, sampai kemudian kelas sultan. Yang reseller Wiraniaga apa tuh? Ya apa namanya, kelas-kelas berdasarkan omsetnya. Oke. Nah, tapi ketika ternyata dia udah berhasil, reseller ini pun bisa membuat brand sendiri juga gitu loh. Nah, dan ada cerita juga yang sebelumnya jadi reseller itu punya brand di Evermost, itu juga ada gitu, sehingga kemudian dia punya brandnya dijualkan oleh reseller yang lain. Nah, jadi ibaratnya naik kelas lah gitu. Jadi ada semacam career path buat reseller itu. Ini bagus loh guys. Ini solusi banget, yang paling solutif menurut saya. Kenapa? Karena memang membantu para orang-orang yang, karena kan kemarin pas pandemi kan dampak luar biasa, PHK apa segala macam kan. Betul. Cuma ini dikualifikasi nggak? Apakah memang semua orang bisa berhak menjadi reseller? Brand-brand juga, apakah semua brand juga berhak gabung di Evermost atau gimana? Kalau dari sisi reseller, semua individu itu bisa jadi reseller di Evermost asalkan punya handphone itu. Oh, jadi modelnya cuma handphone doang? Ya modelnya handphone aja, gratis, karena bergabung jadi reseller Evermost gratis gitu. Oke, paket data doang nih. Iya betul. Iya, yang penting bisa untuk install aplikasi aja. Oh oke. Iya, Nokia 3210 enggak kali ya? Maksudnya yang lebih smartphone kali ya maksudnya. Iya betul sekali. Nah terus dia masuk ke dalam, itu langsung pilih produk apa aja nih? Ya, nanti ketika masuk itu dia akan terekspos dengan katalog-katalog dari brand-brand yang sudah kita kurasi. Jadi ke pertanyaan tadi, apakah semua brand itu bisa masuk di Evermost? Jawabannya adalah tidak. Karena apa yang kita lakukan harus mengkurasi produk brandnya dulu gitu. Kita lihat kualitasnya, kita lihat harganya di pasar apakah rusak atau enggak gitu. Kita lihat juga dari sisi komitmen brand ownernya, apakah ibaratnya nyediain stok yang bagus untuk Evermost dan banyak atau enggak misalnya gitu. Jadi kita ada berbagai macam kualifikasi untuk menentukan apakah mereka bisa masuk di Evermost atau enggak. Dan yang enggak kalah juga ngelihat juga relevansi dengan market kita, apakah cocok atau enggak dari sisi price range dan lain sebagainya. Nah ini nih, ngomongin relevansi berarti ada hubungannya sama produk apa yang paling banyak laris. Kan artinya kan Evermost kan deket banget sama para reseller dan para brands gitu kan. Nah kan ketahuan nih, dari revenue ini kan kira-kira yang paling banyak laris dijual tuh produk yang kayak gimana. Jangan-jangan ini bisa menjadi solusi nih buat teman-teman yang ingin bergabung. Kayaknya jualan ini sesuai yang kebutuhan market milikin banyak banget di sini nih gitu kan. Iya betul. Apa tuh rata-rata? Makanan, minuman, fashion? Malah fashion ya, fashion. Oh fashion. Terutama fashion muslim ya. Oh oke. Yang ada di yang laris di Evermost gitu. Apal nggak brand-brandnya apa aja? Brand-brandnya ada macam-macam, nanti cek sendiri aja nanti di aplikasi ini. Saya kasih PR ya. Boleh download dulu aplikasinya. Ini gue kasih bocoran di sini guys. Ada nggak di websitenya? Ada. Based on aplikasi ya? Ya kita based on aplikasi ini. Instagram kita kalau mau ke web ya evermost.com gitu. Coba buka dong. evermost.com. Ini solusi banget nih, bener-bener sesuai dengan namanya nih. Iya, soalnya gini Mas Bro, banyak orang-orang yang mau jadi reseller produk tersebut, tapi ternyata kalau dari sudut pandang resellernya nih ya, saya ini taunya produknya memang mungkin nggak seksi untuk dijual. Makanya dengan adanya Evermost kan dikurasi nih. Betul. Produk-produk mana yang memang yang kualitas, harganya terjangkau misalkan, percepatannya ngebut nih. Ya kan pasti kan ada ilmu untuk ngebidik bahwa ini kira-kira bagus dengan perputarannya gitu dong. Iya, betul. Nah, itu karena kalau dari sisi reseller kadang ketemu nih reseller daftar reseller ini, ketemu produknya di Google gitu kan. Asal aja langsung masuk daftar grup Telegram. Betul. Taunya susah jualan itu. Nah, daripada kan kita memudahkan orang-orang yang pengen jadi reseller sebenarnya, daripada mereka daftar satu persatu ke setiap brand gitu kan, dan bayar kan biasanya kalau daftar jadi reseller ke setiap brand, baratnya rata-rata misalnya bayar 300.000 aja gitu. Kalau mau jadi
reseller 10 brand kan harus bayar 3 juta gitu kan. Iya, dan belum tentu pembinaannya juga bagus gitu kan. Biasanya dilepas. Gitu ya. Biasanya dilepas. Oh, saya tahu sekali kan, saya dulu alumni begitu. Saya kan dulu kan, saya semuanya udah saya cobain. MLM saya cobain dulu. Saking hopelessnya gitu kan. Oke, dapat reseller ini, dropshipper HP lah dulu namanya. Lah terus udah jualan aja, tinggal ambil aja foto di Telegram. Ya terus gimana? Ini gue ngambil dong, gue nggak tahu. Posting, alhamdulillah sepi. Nah ini makanya nih nggak heran nih, ya kan Evermost hadir tuh pasti udah detail banget. Diajarinnya gimana, boleh tahu nggak? Diajarinnya step by step ya. Jadi makanya tadi di Evermost ada berbagai macam kelas ya, dari pemula sampai sultan lah ibaratnya. Oke, nah itu apa tuh coba penetrasinya kalau yang pemula gimana? Ya kita pertama harus ngajari tentang aplikasi dulu gitu. Oke. Karena aplikasi kan banyak fitur-fitur, terutama banyak juga user kita kan ibu-ibu ya, yang usianya di atas 35 tahun atau bahkan di atas 40 tahun itu kan juga lumayan banyak tuh. Nah, sehingga ya fokusnya adalah tentang skill teknis nih, ibaratnya tentang mengoperasikan aplikasi. Di aplikasi sebenarnya kan juga ada, misalnya ada training online yang kita sediakan. Cuma banyak yang ibaratnya nggak memanfaatkan fitur itu gitu. Nah, ini basic application skill gitulah. Oke, dan lain-lainnya kan. Oh ini nih, coba lihat. Ya ini Evermost ini homepage-nya ya, jadi belum masuk ke apa namanya. Kalau aplikasinya contohnya yang di kanan itu. Ya. Nah itu. Oh ini nih, buku fashion brand daftar. Oh lengkap nih bos. Oke, komisinya berapa ya kalau boleh tahu, Mas Bro? Untuk reseller? Untuk reseller ya rata-rata ya sekitar 20% lah kalau dihitung all in gitu. Contoh, ini misalnya mau jualin pedes cin nih. Iya. Iya kan, ini. Misalnya ini produknya Haus ya ini. Ini enak banget nih makaroninya nih, masya Allah nih. Oke, terus gimana caranya? Misalnya dia naruh harga di. Misalnya 50.000 ya. 50.000 misal. Misalnya harga konsumennya 50.000. Nah dia akan ngasih harga ke Evermost misalnya. Let's say di angka 35.000 gitu lah misalnya. Oke, ada margin kan 15.000 tuh. Betul. Nah ini 15.000-nya diapain nih? Nah 35.000. Nah nanti ketika ada reseller yang berhasil jualan ini, misalnya dia dapat komisinya 10.000. Dari 15.000 tadi. Betul. 5.000-nya buat Evermost ya gitu misalnya. Ih kebaikan nih orang. Iya kan malah lebih gedenya si resellernya. Betul, harus dong. Karena mereka yang keluar keringat kan ibaratnya. Bener-bener. Orang baik salah. Jangan baik mas. Enak bener resellernya. Oke. Tapi kan Evermost kan dari banyak reseller. Goceng tuh miliar nih. Oke. Itu di bawahnya ada apa lagi sih? Saya penasaran nih. Apanya itu? Paling banyak, paling besar resellernya udah dapetin berapa cuannya? Langsung aja to the point nih. Nih mama nih biasanya demen yang begini-begini nih. Iya. Bener kan? Ada kok yang di atas 100 juta per bulan tuh ada juga. Hah? Omsetnya ya. Jualan apaan bro? Iya macam-macam itu. Macam-macam jualannya. Ada berapa brandnya? Ribuan deh. Brandnya ada hampir 1.000. Oh banyak pilihan doi. Betul. Ya, jualannya tadi 80.000 SKU tuh sekitar. Jualannya di bebas aja di mana aja? Jualnya bebas gitu. Paling banyak sih di lingkungan sekitar mereka ya. Ya tetangga, teman, saudara gitu. Atau ya mereka sekreatif mereka sendirilah gitu kalau sudah di level itu gitu. 100 juta per bulan. Iya. Apa sih fashion nih? Iya ada fashion, ada perlengkapan rumah tangga gitu. Oke. Wow. Ya, makanya ada reseller kita itu bilang kerja dari rumah penuh berkah, banjir rupiah. Wah. Ya. Keren. Karena itu tadi modalnya cuma HP kan. HP nggak punya modal nggak masalah gitu. Mereka mau nyetok barang oke juga gitu, tapi nggak perlu nyetok barang juga bisa jualan banyak juga gitu. Iya benar. Dan ya benar, tinggal dikirim langsung dari si penjualnya kan. Iya dari gudang lah, dari gudangnya itu bisa di lokasi brand atau di gudang-gudang mitra Evermost gitu. Kendalanya apa biasanya? Untuk siapa nih? Dari pihak reseller dulu deh. Iya. Kendalanya kan biasanya ada miskom gitu kan. Kalau ada apa-apa yang komplain kan resellernya yang kena kan? Iya, kalau misalnya makanya kenapa ada kurasi di Evermost itu untuk menjaga kualitasnya agar konsisten. Iya, itu penting itu. Betul, karena kan harus amanah ya. Karena ini bisnis kepercayaan ibaratnya. Reseller dapat produk yang gak bagus, kualitasnya gak konsisten,
jualan ke saudaranya, malah bisa ngerusak persaudaraan itu. Tuh, saya udah duga arahnya ke sana. Artinya ini menjadi masalah atau concern khusus untuk Evermost nggak sih? Iya, betul sekali. Nah, makanya di Evermost itu kan ada syariah advisor lah. Oke. Ya, yang yang memberikan, ibaratnya mengaudit proses bisnis kita. Terus kemudian apakah kita transparan, akuntabel, amanah, intinya memenuhi prinsip-prinsip syariah compliant lah. Karena memang kita pengen menjaga biar Evermost itu menjadi platform yang amanah gitu, platform yang terpercaya, sehingga reseller ketika berjualan itu nyaman, bukan kemudian malah merusak pertemanan, persaudaraan mereka gara-gara jualan yang dikomplain oleh konsumennya gitu. Iya, soalnya kan dia ngejualin produk orang, ya mungkin kan dia nggak kenal sama owner ya kan? Iya kan, sama produknya kan. Nah, khawatirnya ketika si brand juga mungkin secara produk juga agak-agak nih resellernya yang kena tuh. Kalau dibalik, brand juga bisa komplain juga kan? Ketika misalkan ini produk gua nih nggak laku-laku nih, nggak ada yang mau ngambil, komplainnya kayak Evermost. Nah, ini baru saya mau bilang nih, gimana nih? Waduh, gue udah ikhtiar naruh di sini, madu nggak ada yang ngambil produk gue ini, itu gimana? Iya, yang jelas pertama ketika brand masuk di Evermost itu kan kita melalui proses kurasi berdasarkan analisis gitu, tapi kita tidak pernah menjanjikan omset gitu. Oke. Jadi ada masa di mana masa probation, masa percobaan. Brandnya dikenalkan dengan market kita, dan kita akan saling open aja untuk mengevaluasi gitu. Bisa jadi problemnya karena ternyata produk presentationnya kurang bagus, entah itu fotonya, deskripsinya gitu, atau bisa jadi harganya kemahalan. Nah, itu feedback itu kita sampaikan ke para brands gitu. Sehingga kemudian mereka punya actionable insight tentang apa yang harus diperbaiki gitu. Oke. Sekarang dibalik, kalau tadi ada kisah 100 juta per bulan dari reseller, sekarang dari sisi brandnya, omset yang menggiurkan per bulannya brand itu dapat berapa gara-gara banyak tangan gurita dari Evermost para membina reseller ini? Brand kita ada juga yang omsetnya di atas 5 miliar gitu juga ada gitu. Sebulannya. Wow. Produk apa ya? Boleh tahu nggak? Produknya kaitannya sama, kita kan kuatnya di fashion. Banyak fashion nih. Iya. Brand-brand apa ternama banyak juga di situ ya? Ya, lihat sendiri aja di sana. Wah, 5 miliar nih. Ini jual topi bekas dipakai dari Riansa berapa di sana ya? Ada reseller. Ada reseller yang mau jualin gak nih? Gue lepas nih 5 miliar nih. Iya kan? Mantep. Ke bawah lagi dong. Penasaran nih sama isi dari ini nih. Coba dong bawa lagi dong. Benefit yang didapatkan reseller semua gratis. Ya, gratis tadi kan. Iya bener, punya toko online sendiri cuma modal HP. Ya bisa dapat umroh gratis juga. Hah, gimana caranya? Karena kalau mereka jualan selain dapat komisi, juga dapat poin tuh di aplikasi. Nah, mereka kalau ngumpulin poin, semakin banyak jualannya, semakin banyak poinnya. Nah, poinnya bisa ditukarkan untuk umroh. Mantap. Ini berarti hadiah dari Evermost. Hadiah dari Evermost itu tidak diundi ya ini. Iya. Tapi adalah poin mereka kumpulan bisa ditukar. Hadiah sah-sah aja Evermost mau ngasih hadiah kayak giveaway misalnya, segala macam. Betul. Bisa nggak cuma ngambil umrohnya doang tanpa kerja? Udah bisa. Saya mau daftar kalau itu tuh. Saya kayak cuma mau daftar, diem doang. Tiba-tiba kayak tolong dong nanti. Ente langsung telepon, Der umroh gitu. Nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Nggak pikiran bisa begitu. Ya nggak ada yang gimana lu nggak mau kerja mau umrohnya doang. Oke. Order sekaligus untuk teman-teman terdekat. Gratis belajar bisnis dipandu trainer profesional. Ini mau udah lengkap kali. Paketan nih. Alhamdulillah. Ini apa nih 30.000? Ini komisi pertama. Ya ini apa namanya? Ini program di Evermost. Jadi untuk reseller baru. Ya reseller baru agar semangat jualannya, ibaratnya kita dapat kasih modal usaha. Misalnya kita kasih voucher potongan 30.000 misalnya. Dan dia nggak bayar apa-apa kan? Dia daftar gratis kan? Daftar gratis. Oke. Daftar gratis. Misalnya mereka dapat potongan 30.000, ibaratnya mereka jual 200.000, tapi karena ada potongan 30.000 kan mereka hanya bayar 170.000. Jadi ibaratnya 30.000 dapat tambahan komisi. Ada yang cashback, ada yang potongan voucher gitu. Contohnya aja ini program-program taktikal ya, setiap saat berubah-ubah. Tapi intinya kita punya program-program yang membantu agar reseller itu punya aha moment gitu ketika di Evermost. Ternyata Evermost bisa jadi pintu rezeki mereka gitu kan. Sebenarnya kita bisa kolaborasi nih Mas Bro. Ya harus. Iya dong. Harus. Kasih solusi kan juga membantu untuk pengusaha atau mungkin user
konsumen yang bingung nih jalanin usahanya gitu kan, tanpa harus dia hire pegawai, bayar orang untuk digaji dan lain-lainnya, nggak sanggup. Atau mungkin pengusahanya nggak sanggup tuh dia ngonten tuh sosial media, ngedesain, bikin logo, ngedit video, repot. Akhirnya dia nyari jasa freelancer yang ada di dalam aplikasi Kasih Solusi. Gimana kalau di dalam sini kita bikin kasih reseller misalnya? Itu brilian itu. Iya kan? Masuk di situ. Itu kan ada ratusan ribu orang kan? Oh, Masya Allah. Iya. Iya kan, jadi teman-teman yang di sana juga bisa. Jadi selain memang dia memperbagus untuk bisnisnya, ya orang-orang masuk ke dalam juga bisa langsung untuk nyari produk-produk juga tuh. Betul. Cakep tuh, nanti kita pikirin tuh. Iya. Kita harus konkretkan ya. Ya, betul. Kita harus laksanakan nih. Pokoknya bikin semua tuh house lah. House dalam arti kayaknya wah, apa aja bisa dikerjakan apa segala macam gitu. Sesuai dengan nama ini nih. Iya kan? Nah, untuk nextnya kira-kira apa nih ke depannya? Bakal ada sesuatu yang udah soft launching. Untuk apanya? Grand launching semua secara besar masif. Iya, jadi fokus kita selanjutnya adalah gimana caranya seperti tadi ada dari dua sisi. Yang pertama gimana brand-brand lokal ini semakin banyak yang jadi brand besar lah di Indonesia. Oke. Intinya dengan konsep yang sama, gimana kita punya aset, punya infrastruktur yang dipakai bersama-sama oleh para brand lokal ini, sehingga mereka nggak perlu build masing-masing, keluar biaya masing-masing, tapi ya ekonomi gotong royong lah dipakai bersama. Sehingga kemudian mereka bisa jadi brand yang besar. Nah, di antara yang kita fokuskan adalah asetnya adalah reseller kan. Sehingga kemudian fokus selanjutnya adalah gimana caranya resellernya itu secara kuantitas bertambah, secara kualitas bertambah. Secara kuantitas maksudnya gini, kalau di Indonesia itu apabila kita lihat data statistik kan ada sekitar 8 juta, 9 juta pengangguran tuh di Indonesia. Dan saya yakin mayoritas pasti punya HP, mayoritas dari para pengangguran itu. Iya dong. Buat dia nyari kerjaan, buat dia kasak-kusuk, ya kan? Betul sekali. Nemuin teman lama, belum lagi yang buat nge-scroll TikTok doang tuh. Iya. Udah nganggur, TikTokan lagi. Daripada kayak gitu kan, mending install aplikasi Evermost, kita latih mereka jadi reseller dan mereka bisa produktif tuh. Mantap. Bisa jadi entrepreneur. Wah. Nah, ibaratnya saya dan teman-teman tuh punya idealisme gimana jumlah pengangguran di Indonesia itu semakin berkurang. Wah, Masya Allah. Yang 8 juta, 9 juta orang ini gimana semakin berkurang. Karena dengan masuk ekosistem Evermost, ibaratnya mereka tidak hanya sekedar jadi pekerja gitu, tapi mereka jadi pengusaha gitu. Mantap. Memulai perjalanan pengusaha mereka di Evermost. Mantap. Ini Pak Jokowi udah tahu belum nih? Gak tahu ini. Bahaya nih. Tiba-tiba nanti saya susah nemuin Anda nih. Udah jadi Menteri Pendidikan lagi nih besok nih. Membantu menyelesaikan kasus pengangguran di Indonesia. Masya Allah gitu kan. Nah ini catat ya guys ya. Artinya cocok tadi narasi tentang membantu pengangguran apa segala macam. Karena banyak juga pengangguran di luar sana. Kadang juga berpikir ketika kita mau coba jualin brand itu harus bayar dulu di depan. Kita nggak punya modal. Gitu. Betul. Nganggur nih. Meskipun bayar paket data bisa sih untuk scrolling TikTok gitu ya. Males, tapi maksudnya males-malesan apa segala macam. Tapi kan modal. Kalau di sini kan tinggal masuk gratis. Insya Allah. Daftarnya langsung aja tadi Mas di aplikasi. Di aplikasi. Oke. Ketik aja evermost.com itu landing page nanti muncul link ke aplikasi. Itu ada tuh daftar. Oh itu ada. Coba daftar. Dong. Dan daftarnya kemana nih Dan? Udah ada pada daftar aja tuh muncul. Nah itu. Oke. Bawa nih daftar menjadi reseller. Yuk isi formulir. Oke. Iya. Oh ini. Daftarnya di website bisa gitu. Iya bisa juga nih. Iya. Punya kode referral. Nah nanti kasih reseller gitu. Kasih reseller. Kasih reseller deh. Iya, jadi affiliate kan. Nah cuan juga buat kami revenue. Iya. Mantap. Coba Dan cobain Dan Aldan gitu. Coba Dan. Colongan. Besok tetap kerja dikasih solusi. Udah dapet cuan ntar gak masuk lagi ke kantor. Coba. Dan kami bisa daftar untuk brandnya bisa nggak? Sangat bisa. Bisa ya? Store misalnya. Itu banyak topi ya jualan. Ada. Kita ada merchandise juga. Kasih solusi itu ada kasih merchandise yang isinya tuh baju-baju seputar pesan-pesan buat para freelancer. Ya mungkin kodenya misalnya kan freelancer kan biasanya tuh berbenturan sama pengusaha yang order jasa dia tuh dengan
kalau bisa revisi berkali-kali atau unlimited kalau bisa tuh. Nah kan misalnya kan desain. Nah kalau ini ntar ada say no to unlimited revision misalnya. Nah kesan-kesannya dia tuh misalnya. Nah itu tuh kita ada tuh merchandise-nya. Nah sayangnya kita lagi belum fokusin lebih dalam. Nah kita butuh satu wadah kayak begini untuk naro. Cocok nih. Iya nggak? Iya. Kita tinggal di situ cocok nih teman-teman. Jadinya kita bisa taruh di situ. Teman-teman tinggal ambil jualan produk kita. Soalnya kalau kita mungkin di marketplace maaf ya. Warna oranye, warna hijau dan lain-lainnya tersebut kita naruh, ya kita juga harus berusaha kan. Kalau di sini kan ada nyaplok tiba-tiba kan. Betul. Ya bedanya kalau naruh di Evermost sama yang lain, ya di Evermost kan punya ibaratnya salesman, pasukan salesman militan itu kan. Itu poinnya. Kalau naruh di marketplace lain, ya kita diem, ya nggak ada pasukan yang traffic ya. Nggak ada traffic. Nice. Ini udah verifikasi. Belum ya? Caranya gampang banget tadi teman-teman. Langsung aja samperin di sana. Boleh nih. Mantap nih emang nih. Katalog Evermost sama @evermost_id. Iya. Oke. Berarti tinggal langsung daftar, langsung ada verifikasinya. Tunggu berapa lama? Untuk apa? Untuk jadi reseller? Untuk jadi reseller enggak, prosesnya semua otomatis sih, cuma verifikasi SMS atau WA aja kan. Jadi bisa langsung masuk ke handphone? Bisa. Ih keren. Kalau yang produk kali ya, dikurasi ya? Brand harus proses kurasi, betul. Bocorin dong, nih banyak juga brand-brand yang mungkin dari sekarang tuh nungguin stoknya mandek nih. Dead stock, kesian, udah packaging lagi, iya kan? Udah bikin di tukang jahit lagi, bikin baju gamis tapi belum keluar nih. Nah, persyaratannya apa? Ini langsung dari foundernya langsung bocorin ini dong. Apa? Iya, syarat yang pertama adalah secara produknya harus berkualitas gitu. Berkualitas. Terus yang kedua adalah ngasih marginnya bagus, karena kan kita harus berbagi dengan reseller kan, agar kemudian mereka bisa semangat untuk jualan. Jadi marginnya bagus. Terus yang ketiga, harga di pasarannya masih bagus. Artinya harganya nggak rusak gitu. Karena kan banyak juga brand-brand tuh punya banyak channel, terus ada channel konflik gitu kan, sehingga kemudian harganya rusak. Nah kita ngecek tuh harganya apakah bagus, masih bagus gitu. Nah, terus selain itu juga kita lihat kesesuaian antara produknya dengan reseller kita. Iya, kayak gitu. Secara umum seperti itu. Nanti ada tim dari kita biasanya minta sampel barang untuk dikirim ke tempat kami juga untuk dalam proses untuk ngecek kualitas dan sebagainya gitu. Mungkin bisa tambahin lagi untuk keukur bahwa produk ini ada yang belum ada di sini atau udah ada, kelihatannya dari mana? Di dalam. Misalkan bocor. Brandnya. Kita sama brand owner. Jadi kita kerjasama sama brand owner. Jadi ketika misalnya mau maksudnya si brand owner ini mau masukin brandnya dia ke sini. Betul. Kan pasti kan dia kan berpikir bahwa jangan udah ada banyak pemainnya nih. Yang brand sejenis ya. Iya. Yang brand sejenis ya. Bisa lihat sendiri kelihatan ya? Di aplikasi bisa. Betul. Dan juga malah positifnya sebenarnya bukan gara-gara sekarang zamannya bukan saingan lagi, tapi dengan adanya brand yang sejenis yang artinya kan industri jadi makin naik. Iya, betul. Banyak yang di ranah seperti itu pemainannya. Iya, memang banyak hal yang ajaib kan dalam hal gitu. Ibaratnya kalau pas saya di Jogja gitu, Sunmore pada jualan nasi goreng ada 20 pada laku semua kan? Iya itu. Rezeki kan? Iya betul. Nah, rezeki juga nggak ada yang tahu juga kan? Kita ikhtiar aja di sini, banyak banget diskon-diskonnya. Dahsyat. Iya. Tuh, tadi sadar ini HP lagi nih. 76% lah. Macem-macem nih. Iya. Apaan 9.000? Promonya harga 9.000. Wah dahsyat. Oke, siap. Nih abis ini nih coba nih saya telah lebih dalam nih buat kasih solusi brand-brand dan lain-lainnya bisa masuk di sini nih. Cakep. Nanti kita lihat di sini, Mas Bro. Yoi, sama-sama Mas Bro ya. Pokoknya lo lihat ntar harga nggak malam-malam. Mungkin kasih solusi sekitar, kalau harga produk sekitar 3 miliar dijual bisa nggak sih? 300 juta gitu. Bekas diri loh. Fansbase-nya kalau 100.000 pada jadi reseller semua di Evermost, wah itu sangat possible. Dan juga teman-teman jangan lupa nih kalau memang udah jalan-jalan ke Evermost, nah buat para pengusaha, misalkan nanti mau mempercantik, nih kita sebenarnya kolaborasi Mas sebenarnya. Kenapa? Karena ketika para pengusaha pemilik brand owner gitu, dia mau naro ke dalam sini kan harus salah satu ikhtiarnya adalah dengan foto produk yang bagus kan? Betul. Ada dari kasih solusi ya. Banyak freelance. Iya.
Itu kita Terus kolaborasi. Kita dapat komisi juga kan? Iya. Gue dibales. Bener-bener bisa. Iya tuh. Tuh guys. Jadi gini, nih gue kasih tahu nih, ini kacamata dari insya Allah nih kita sama-sama founder di sini nih. Ini saling berbagi gini. Gue kasih bocoran sama lo guys. Ini buat lo yang mau mencari cuan dengan cara yang halal begini. Lo kan punya brand. Anggaplah nih misalnya cemilan, oke? Padescin namanya. Lo pengen naruh di Evermost. Tapi saran gue, lo bagusin dulu foto katalog biar mengundang mata, bergairah. Lo pakai itu semuanya, lo pakai untuk jasa foto produknya, desainnya, logonya, lo rapiin deh, lo rebranding kalau perlu. Ya, itu di jasa freelancer yang ada di Mitra Kasih Solusi. Masuk situ, order di situ, tep baru dapat hasilnya, lo taruh di Evermost. Cocok sekali. Udah bagus kan, freelancernya kan udah kebina. Jadi laku produknya. Iya tuh, insya Allah tuh banyak karena dari fotonya udah mumpuni, ini berkualitas. Tapi sayangnya nih Mas Bro, apa itu? sayang banget aplikasinya belum bisa di-download sekarang. Oh, mau launching ya bulan depan ya? Iya, tahu deh nih. Buat teman-teman kabar baik, nggak perlu khawatir kalau sekarang mohon maaf nggak bisa di-download. Tapi insya Allah ini ada download serentak aplikasi Kasih Solusi tanggal 7 Juli. 77. Oke. Jadi teman-teman pantengin aja di situ, download, bagusin dulu deh biar bisa masuk Evermost, ntar lu biar bisa di-approve langsung sama foundernya. Foto produk pakai handphone 3210 Nokia kan takutnya nggak kelihatan. Iya. Gue tunggu nanti ya. Kita kolaborasi di sini bisa Mas. Cocok. Yoi, siap. Mantap. Kita kasih solusi.